Belajar matematika online bersama Pingli. Nomor 1. Nomor 1 ini adalah soal isian singkat. Kemungkinan ini adalah soal hot. Nilai N peserta diklat dipengaruhi oleh keaktifan selama kegiatan di kelas ditentukan oleh N sama dengan ini. Jadi ini adalah nilai itu kan hasil akhir, jadi nanti penghitungannya paling belakang. Keaktifan peserta diklat bergantung pada banyaknya program P, ditentukan oleh AP sama dengan 4P plus 6. Nah, jika Denny adalah seorang peserta diklat yang mampu melaksanakan 80% dari 25 kegiatan, maka nilai yang diperoleh Denny adalah, kita tentukan dulu banyaknya kegiatan. Dia ada 25 kegiatan yang sanggup dilaksanakannya itu 80%, maka 80 per 100 dikali 25, kita sederhanakan, hasilnya adalah 20 kegiatan. Nah, setelah ketemu P nya 20, kita substitusikan ke AP, berarti A20 ya, A20 4 kali 20 80 ditambah 6 86. Nah, setelah ketemu kita konversi ke nilainya. N86 sama dengan 3 kali 86 ditambah 22 dibagi 4 sama dengan, kita hitung, hasilnya adalah 70. Jadi nanti kita ketik 70. Dah, nggak usah pakai titik, nggak usah pakai koma, dan tidak usah pakai satuan ya. Oke, berikutnya nomor 2. Jika diketahui fx sama dengan 6x dikurangi 5 dan g bundaran fx adalah 2x ditambah 3, maka g1 per x adalah, langkah pertama kita menentukan dulu fungsi gx ya. Nah, di sini kan yang ditanyakan yang depan dengan komposisinya ya, yang ditanyakan yang depan, maka fx itu harus kita inverskan. Nah, terus kita inverskan dulu, maka inverse dari 6x dikurangi 5, 6x dikurangi 5 sama dengan y, 6x sama dengan y ditambah 5. Jadi yang namanya inverse itu mengubah bentuk yang semula y sama dengan jadi x sama dengan ya, y ditambah 5 dibagi 6, ini adalah inverse-nya. Kemudian kita substitusikan ke komposisinya, maka gx adalah 2 dikali, langsung kita ganti x nggak apa-apa, dibagi 6 ditambah 3, di sini kurung. Kemudian kita sederhanakan menjadi x tambah 5 ditambah 9 dibagi 3. Di sini langsung saya kalikan, saya samakan penyebutnya, x ditambah 14 dibagi 3, ini adalah gx. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah g1 per x. Langsung saja kita ganti x nya dengan 1 per x, 1 per x ditambah 14 dibagi 3, agar per x nya hilang saya kalikan x, 1 per x dikali x itu 1 ditambah 14 dikali x, 14x dibagi 3x. Jadi hasilnya adalah 1 plus 14x dibagi 3x. Jawabannya A. Oke, nomor berikutnya. Nomor 3. Akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 6x ditambah k-1 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Agar x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 20, maka nilai k yang memenuhi adalah, nah, kita cari dulu x1 ditambah x2, didapat dari negatif b per a. Nah, b nya negatif 6, berarti 6 dibagi 1, 6. Gini ya,
Kemudian kita langsung untuk menentukan nilai K itu kita lihat persamaannya saja. Nah, persamaan dari soal kita gunakan ini, tapi dengan syarat catatan C harus dikali 2. Gitu ya, C-nya harus dikali 2. X kuadrat kita ganti dengan bentuk kuadrat, yaitu 20. 20 dikurangi 6 dikali X-nya kita ganti dengan yang bentuk kuadrat, tidak kuadrat, yaitu 6. Ditambah, jangan lupa, 2 kali K dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, negatif 16 ditambah 2K dikurangi 2 sama dengan 0. 2K sama dengan 18, K-nya 9. Nah, jadi pemahamannya mudah, yang wajib kita cari itu adalah X1 ditambah X2. Kemudian tidak usah berpikir macam-macam, masuk saja ke soal. Oke, jawabannya adalah B. Video berikutnya. Nomor 4. Akar-akar persamaan kuadrat. Ini adalah X1 dan X2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3X1 dikurangi 1 dan 3X2 dikurangi 1. Kita cari pembuat nolnya dulu. Kita menggunakan Horner ya. 3X dikurangi 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1/3. Jadi, saya langsung. Nah, kita menggunakan Horner. Konsep Horner, kita menggunakan koefisiennya 2, negatif 5, negatif 3. Di sini 1/3. Kemudian 2 turun, dikali dengan negatif 1/3, 2/3. Kemudian kita jumlahkan, negatif 13/3 dikali negatif 13/9, kita jumlahkan, negatif 40/9. Jangan lupa yang tengah ini kita jumlahkan kembali. Ini kita jumlahkan ya. Berarti 2 dikurangi 13, negatif 11/3. Nah, inilah yang kita gunakan. Nah, karena tadi di sini 3X1 dan 3X2, maka yang tengah harus kita kalikan 3, yang belakang harus kita kalikan kuadratnya, yaitu 9. Kemudian kita tentukan lagi, sederhanakan, coret-coret. Hasilnya adalah, mulai dari baca dari kanan, 2X kuadrat dikurangi 11X dikurangi 40 sama dengan 0. Kita cari pada opsi. Jawabannya adalah B. Oke, nomor berikutnya. Nomor 5. Akar persamaan kuadrat itu mempunyai 2 akar kembar. Punya 2 akar kembar. Jadi syarat 2 akar yang kembar adalah D sama dengan 0. D itu ada diskriminan ya. B kuadrat dikurangi 4AC harus sama dengan 0. B-nya itu adalah M dikurangi 2 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya 1. C-nya 9 sama dengan 0. M dikurangi 2 kuadrat sama dengan 36. Nah, di sini kalian adik-adik jangan langsung menyederhanakan ini ya, jangan langsung menjabarkan. Siapa tahu bentuknya seperti ini, kan enak. Konsepnya kan bilangan kuadrat. M dikurangi 2 sama dengan plus minus 6. Jadi M-nya langsung bisa ketemu. M dikurangi 2 sama dengan negatif 6, maka M-nya adalah negatif 4. Atau M dikurangi 2 sama dengan 6, maka M-nya adalah 8. Jadi hasilnya adalah negatif 4 dan 8 atau 8. Kita cari pada opsi, jawabannya D.
Nomor 6. Diketahui sebuah grafik fungsi kuadrat itu. Kemudian titik potong grafik dengan sumbu Y adalah, nah, kalau ditanyakan tentang sumbu Y kita tidak bisa mengira-ira ya. Kita harus tetap mencari. Yang kita punya itu apa? Ya, kita punya puncak dan sebuah titik tertentu, saya misalkan A. Puncak di sini adalah XP dan YP. Titik tertentu itu adalah X dan Y. Karena di sini diketahui puncak, maka kita menggunakan Y min YP sama dengan A kali X min XP dikuadratkan. Kita tinggal substitusikan, nanti ketemu A. Y-nya itu 0, dikurangi YP-nya adalah negatif 1, dari plus 1, sama dengan A dikali X-nya adalah 2, dikurangi XP-nya 3, dikuadratkan. Jadi negatif 1 kuadrat 1, sama dengan 0 tambah 1, 1. Maka nilai A-nya adalah 1. Karena nilai A-nya 1 di sini, maka ini tidak penting. Kita abaikan saja. Langsung masuk ke sini. Y sama dengan X dikurangi XP dikuadratkan dikurangi YP ditambah YP, maaf. Nah, kita substitusikan saja. Y sama dengan, karena titik potong sumbu Y, titik potong sumbu Y itu kan syaratnya X-nya 0. Maka 0 dikurangi XP-nya adalah 3 kuadrat, YP-nya adalah negatif 1. Maka negatif 3 kuadrat 9 dikurangi 1, 8. Maka titik potong sumbu Y 0,8. Oke, jawabannya adalah D. Nomor 7. Interval nilai P yang menyebabkan fungsi kuadrat ini definite negatif. Kita tidak perlu memikirkan negatifnya ini ya. Yang penting kita berpikir definite saja dulu. Syarat definite itu diskriminannya kurang dari 0. Jadi B kuadrat dikurangi 4AC harus kurang dari 0. A-nya sama dengan P, B-nya itu sama dengan, nah di sini kan negatif. Di sini negatif. Karena nanti dikuadratkan, maka B negatifnya kita abaikan saja. Dan C-nya P plus 2. Tinggal kita substitusikan saja. 2P ditambah 3 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A-nya itu adalah P, C-nya itu adalah P plus 2 kurang dari 0. Kita jabarkan. Baru kita jabarkan. 4P kuadrat ditambah 12P ditambah 9 dikurangi 4P kuadrat dikurangi 8P kurang dari 0. 4P kuadrat ini bisa hilang. Ya, kita sederhanakan. 12P dikurangi 8P, 4P kurang dari negatif 9. Maka P-nya kurang dari negatif 9/4. Nah, sekarang baru ke pertanyaan. Yang dimaksud dengan definite negatif itu nilai P-nya nanti harus negatif. Di sini kan kurang dari negatif 9/4, jadi semuanya negatif, memenuhi. Seperti itu ya. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Nomor 8. Uang Beni 60.000 lebih banyak dari uang Gina. Ditambah 2 kali uang sofa. Oke, ini adalah kalimat pertama, jadi ini merupakan persamaan pertama. Kita misalkan Beni itu B, gitu ya, Gina itu G, sofa itu S. Maksud dari kalimat pertama ini adalah selisih uang Beni, Gina ditambah 2 kali uang sofa adalah 60.000. Berarti B dikurangi G ditambah 2 kali sofa sama dengan 60.000. Kita sederhanakan lagi. B dikurangi G ditambah 2S sama dengan 60.000. Ini persamaan yang pertama.
Persamaan yang kedua, kita baca lagi. Jumlah uang mereka, berarti Beni ditambah Gina ditambah Sofa sama dengan 300.000. Seperti ini. Nah, yang ketiga adalah selisih uang Gina dan Sofa adalah 15.000. Oke, kita simpan dulu. Kita hilangkan B. Saya langsungkan. Kita kurangi ya. 2G dikurangi S sama dengan, di sini kurang ini, maaf. Jadi ditambah 3S sama dengan 240.000. Nah, ini adalah Gina dan Sofa. Sedangkan kita punya selisih uang Gina dan Sofa. Gina dikurangi Sofa sama dengan 15.000. Kita langsungkan saja. Misalkan saya mau menghilangkan Gina, maka di sini kita kalikan 2 ya. 2G dikurangi 2S sama dengan kali 2, 30.000. Kemudian kita kurangkan 5S sama dengan 210. Maka S-nya adalah 42.000. Nah, setelah ketemu S, kita cari G. Kita masukkan sini aja. Maka Ginanya adalah 15.000. Sofa pindah ruas ya ke kanan jadi plus 42.000. Maka hasilnya Gina adalah 57.000. Nah, setelah itu uang Beni, nah ini uang Beni, kita substitusikan saja. Beni ditambah Gina ditambah Sofa, berarti 57 ditambah 42 adalah 99.000 sama dengan 300.000. Nah, kemudian kita pindahkan ruas, maka uang Beni adalah 201.000. Oke, ini jawabannya. Jawabannya adalah D. Jadi untuk SPLTV itu agak lama ya. Kalian harus mempercepat itu, banyak-banyak latihan. Nomor 9. Perhatikan gambar. Nah, di situ kan ada gambar pertidaksamaan linier ya. Kita disuruh untuk menentukan sistem pertidaksamaan liniernya. Oke, kita langsung saja. Ini misalkan garis yang pertama. Nah, 8x ditambah 2y. 8x ditambah 2y sama dengan, kita anggap dulu sama dengan 16. Kita sederhanakan lagi. 4x ditambah y titik-titik 8. Nah, kita tidak usah isi dulu. Berarti persamaan, kita cari persamaan yang 4x plus y. Di sini 4x plus y, 4x plus y, 4x plus y. Otomatis jawaban C sama E itu salah. Ya. Nah, kita melakukan uji titik lagi. Dia arsirannya ini berada di atasnya garis. Ini berada di atasnya garis 1. Maka itu adalah lebih dari. Lebih dari sama dengan, berarti ini isinya lebih dari. Nah, kita cari pada opsi lebih dari. Ini berarti berarti D salah. Karena di sini kurang dari. Gitu ya. Kemudian kita cari garis yang kedua. Ini garis yang kedua. Kita buat lagi. 6x ditambah 8y sama dengan 48. Kita sederhanakan, kita bagi 2. 3x ditambah 4y sama dengan 24. Nah, 3x ditambah 4y. Kita cari yang 3x tambah 4y. Ini 3x tambah 4y. Jadi otomatis yang benar adalah A. Oke, berikutnya. Nomor 10. Luas daerah parkir 1760 meter persegi. Luas rata-rata mobil kecil ini, mobil besar ini
daya tampungnya adalah 200 kendaraan, biaya parkirnya adalah 1000 untuk mobil kecil, 2000 untuk mobil besar, maka hasil maksimumnya. Nah, di sini adalah program linier. Program linier itu sama halnya dengan SPLDV ya. Yang kita misalkan itu adalah mobil kecil dan mobil besar. Karena apa? Ini yang ada uangnya. 1000, ini 2000. Berarti yang terjual gitu ya. Yang dijual karcis untuk mobil kecil dan karcis untuk mobil besar. Langsung saja ke luas. Luas untuk mobil kecil adalah 4X ditambah untuk mobil besar 20Y. Kita tidak perlu memikirkan kurang dari atau lebih dari. Kita anggap sama dengan saja 1760. Kita bagi dengan 4, X ditambah 5Y sama dengan 440. Ini adalah persamaan yang pertama. Oke, persamaan yang kedua, daya tampungnya. Daya tampungnya itu X ditambah Y sama dengan 200. Gitu ya, ini persamaan yang kedua. Kemudian langsung saja kita eliminasi. Kita kurangkan 4Y sama dengan 240, maka Y-nya adalah 60 buah. Gitu ya, 60 buah. Mobil apa? Mobil besar. Nah, setelah ketemu Y, kita mencari X. Y-nya itu 60, maka X-nya kita substitusikan saja. 200 dikurangi 60, 140. Kemudian hasil max. Nah, hasil maxnya kita dapat dari X dikali 1000, 140.000 ditambah Y-nya 60 kali 2000 berarti 120.000. Kemudian kita jumlahkan, totalnya adalah 260.000 rupiah. Ini adalah jawabannya. Hasil maksimumnya ya per harinya. Maka jawabannya adalah C. Jadi untuk program linier kemungkinan besar jawaban itu ada di titik potongnya. Langsung saja ke maksimum atau minimumnya. Gitu ya. Nomor 11. Diketahui matriks A, matriks B, dan matriks C. Nah, diketahui juga persamaan matriks A ditambah matriks B transpos dikurangi C sama dengan 3, 5, 4, 6. Kita disuruh untuk menentukan X plus Y plus Z. Jadi kita susun dulu. Alangkah baiknya kita susun dulu ya. 2X dikurangi 3Z 5, Z dikurangi 3 9, ditambah B transpos. Jadi B transpos itu baris jadi kolom dan kolom jadi baris. 2, 1, negatif 1, Z dikurangi 4 dikurangi C. C nya 2, 1, negatif 9, Y sama dengan 3, 5, 4, 6. Nah, untuk menentukan X, Y, dan Z, kita cari yang termudah dulu. Misalkan untuk menentukan Z bisa ini, langsung ketemu. Z dikurangi 3, dikurangi 1, dikurangi negatif 9, berarti ditambah 9, sama dengan 4. Kita sederhanakan. Z negatif 4 ditambah 9 plus 5 sama dengan 4, maka Z nya adalah negatif 1. Setelah ketemu Z, kita cari yang lain. Kita bisa menentukan Y. Nah, ini bisa menentukan Y ini. 9 ditambah Z min 4 gitu, dikurangi Y sama dengan 6. Nah, Z nya kita ganti dengan negatif 1. 9 dikurangi 1, 8 dikurangi 4 dikurangi Y sama dengan 6. 8 kurangi 4 itu 2, pindah ruas. Negatif Y sama dengan 4, Y nya
negatif 4. Lalu kita menentukan Z-nya, X-nya ya, maaf. Menentukan X bisa lewat sini, ini memang harus lewat sini. 2X dikurangi 3Z ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi 2 kurangi 2 hilang 0. Negatif 3 kali negatif 1 3, berarti 2Z ditambah 3 sama dengan 3, maka X ini, maka X nya sama dengan 0. Kemudian kita tentukan di sini X tambah Y tambah Z. X nya itu 0 tambah Y nya negatif 4 tambah Z nya negatif 1 negatif 5. Kita cari, oh tidak ada, mungkin kita ada yang salah di sini. Coba kita koreksi. Oke, setelah kita koreksi tidak ada yang benar, maka emang ini jawabannya adalah negatif 5. Mungkin ini sedikit ngantuk mungkin. Oke, berikutnya nomor 12. Diketahui matriks A dan matriks B, C itu adalah A kali B, dan inverse matriks C adalah, kita cari dulu A kali B. Jadi kita kalikan dulu. A kali B sama dengan negatif 4 dikali 4, negatif 16 ditambah 4, negatif 12. Negatif 12 ditambah 2, negatif 10. 12 ditambah negatif 2, negatif 10 langsung. 9 ditambah 9 dikurangi 1 berarti 8. Kita cari determinannya ya. Sekalian saja langsung determinan AB sama dengan negatif 96 dikurangi negatif 100 ditambah 100. Maka hasilnya adalah 4. Determinannya adalah 4. Setelah itu kita cari inverse-nya. Jadi inverse dari matriks C adalah 1 per determinan C dikali adjoin. Nah, 1 per 4 dikali adjoinnya adalah, adjoin itu diagonal utama tukar posisi 8 negatif 12, diagonal sampingnya dikalikan negatif 10. Nah, seperti ini. Baru kita sederhanakan. Kita bagi 4 semua kan tidak bisa. Kita coba bagi 2, berarti 2 sini. 8 bagi 2 4, maaf. 10 bagi 2 adalah 5, negatif 10 bagi 2 negatif 5, negatif 12 bagi 2 negatif 6. Kita cari pada opsi. Jawabannya adalah B. Oke, berikutnya nomor 13. Sebuah toko bangunan terdapat tumpukan batu bata. Bata yang tumpukan paling atas adalah 12 buah, selalu bertambah 2 buah pada tumpukan di bawahnya. Berarti jelas itu aritmatik ya. Jelas di situ bedanya adalah 2. Kemudian suku pertamanya jelas itu 12. Nah, jika terdapat 40 tumpukan, berarti N-nya adalah 40. Sudah jelas itu. Harga setiap batu batanya adalah Rp600, maka besar biaya yang dikeluarkan adalah, langsung saja kita cari S40. Jadi pakai rumus SN. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, karena nanti yang ditanyakan ada biaya, maka nanti SN-nya ini dikalikan dengan 600. N-nya itu adalah 40. 40 bagi 2 dikali 2 kali A, 24 ditambah 39 dikali bedanya adalah 2. 20 dikali 24 ditambah
39 kali 2 adalah 78. 20 dikali dengan 102. Tinggal kita kalikan 20 dikali 102, 204, berarti 2040 bata. Nah, karena yang ditanyakan adalah biaya, maka biayanya adalah 2040 dikali dengan 600. Dan hasilnya adalah 1.224.000. Nah, untuk pengisiannya nanti tidak usah diberi titik koma gitu ya, langsung saja 1 2 2 4 0 0 0, cukup, tidak usah dikasih titik. Oke, nomor berikutnya, nomor 14. Suku ke n dari suatu barisan geometri adalah UN sama dengan 4 pangkat n. Jumlah n suku pertama barisan geometri tersebut adalah, kita tentukan dulu A. A adalah suku pertama, jadi n-nya kita ganti 1, 4 ya hasilnya ya, 4 pangkat 1 kan 4. Nah, kita cari rasionya R, kita dapatkan dari suku kedua. Suku keduanya kan 4 pangkat 2, 4 pangkat 2 adalah 16, maka R-nya adalah 16 dibagi 4, kita dapatkan 4. Kita sudah mempunyai R dan suku pertama, tinggal kita masukkan saja ke rumus SN. Karena R-nya itu lebih dari 0, maka kita pakai A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R-1. Tinggal kita sederhanakan, A-nya itu 4, R-nya itu 4 pangkat N dikurangi 1 dibagi 4 dikurangi 1, 4 kali 4 pangkat N, berarti N tambah 1 dikurangi 4 dibagi dengan 4 dikurangi 1 itu 3. Kita cari pada jawaban. Kalau bentuknya tidak ada seperti ini ya kita ubah, 1/3 dikali 4 pangkat N ditambah 1 dikurangi 4. Kenapa N tambah 1? Karena bilangan berpangkat kalau dikalikan menjadi penjumlahnya pangkatnya. Kita cari pada opsi. Jawabannya adalah A. Oke, berikutnya. Nomor 15. Nilai dari limit ini adalah, untuk X mendekati 0 ya, kita tidak perlu berbasa-basi, langsung kita turunkan saja antara pembilang dan penyebutnya. Yang pertama, turunan pembilangnya 4X dikurangi 5 dibagi dengan, nah turunan dari 3 kan 0, negatif. Nah, bentuk akar ini ya, bentuk akar misalkan saya beri catatan ya, Y itu adalah akar Fx, maka dia punya Y aksen, F aksen X dibagi dengan 2 akar Fx. Nah, inilah hasilnya. Jadi kita turunkan dulu 9 plus X, turunannya adalah 1 dibagi 2 akar 9 plus X. Atau kita ubah, bisa kita ubah jadi 4 X min 5 dikali negatif 2 dikali akar 9 plus X. Jadi kita taruh ke atas ya, soalnya apa? Pembagian dibagi lagi. Nah, setelah itu baru kita substitusikan angkanya, yaitu 0. Negatif 2 dikali 0 kurangi 5 negatif 5 dikali 9 ditambah 0, akar 9 itu 3, maka hasilnya adalah negatif kali negatif positif 30. Oke, jadi langkah termudah untuk menyelesaikan limit adalah menggunakan turunan. Jadi pembilang kita turunkan sendiri, penyebut kita turunkan sendiri. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, nomor 16. Nilai dari limit
X mendekati tak terhingga. Nah, bentuknya akar. Gini ya. Langsung berpikir saja yang belakang. Kita buat kurung. 3X ditambah 2. Lalu kita kuadratkan. Itu langkah yang pertama. Langsung kita kuadratkan. 9X kuadrat ditambah 12X ditambah 4. Nah, ini adalah B1, ini B2. Jadi menggunakan rumus cepatnya. Limitnya adalah B1 dikurangi B2 dibagi 2 akar A. Nah, kita berpikir cepat saja. B1-nya negatif 6, dikurangi B2-nya 12, dibagi dengan 2 akar A-nya, akar 9, itu adalah 3. Negatif 18 dibagi 6 adalah negatif 3. Inilah jawabannya. Oke, cepat sekali. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, nomor 17. Turunan pertama dari fx bentuknya U per V dari pecahan ya. Tentukan nilai dari f aksen X, f aksen 1. Nah, untuk yang ditanyakan sebuah nilai, kita langsung masukkan saja. Ini adalah U, ini adalah V. Maka nilai U sama dengan X-nya kita ganti 1. 3 kali 1 tambah 5, 8. Untuk V-nya adalah negatif 2 ditambah 1, negatif 1. Nah, kita langsung masuk ke F aksen X. Bentuknya kan U aksen U per V ya, jadi U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan saja. U aksen adalah turunan dari pembilang, turunan dari 3X ditambah 5 adalah 3, dikali V-nya tadi adalah negatif 1, dikurangi U-nya 8, dikali V-nya, V aksen, turunan dari negatif 2 plus X adalah 1, dibagi dengan V-nya itu negatif 1, dikuadratkan. Kita tentukan nilainya. 3 kali negatif 1, negatif 3, dikurangi 8, dibagi 1. Hasilnya negatif 11. Oke, cepat dan akurat. Jawabannya adalah A. Oke, berikutnya. Nomor 18. Diketahui fungsi fx, x pangkat 3, dan seterusnya naik pada interval. Langkah pertamanya, kita turunkan terlebih dahulu. F aksen X sama dengan 3X kuadrat ditambah 6X dikurangi 9. Nah, langkah berikutnya wajib kita cari untuk cara cepat. X1 ditambah X2. Nah, kita cari dulu negatif B per A. Seperti soal-soal di awal tadi, di awal pembahasan ya. Negatif B per A. Berarti negatif 6 dibagi 3, negatif 2. Nah, kita cari pada opsi, angka-angkanya itu nanti yang kita jumlahkan hasilnya harus negatif 2. Nah, kenapa harus negatif 2? Ya ini. Nanti kan akhirnya kita faktorkan. Langsung saja kita jumlahkan hasilnya negatif 2. Nggak usah bertele-tele. Nah, kemudian naik. Fungsi naik. Naik itu lebih dari. Lebih dari itu berpisah. Nah, berpisah itu X kurang dari A atau X lebih dari B. Kita cari yang berpisah. Gitu ya. Untuk turun, saya beri tambahan. Untuk turun itu kurang dari. Dia bersatu. Nah, bersatu atau menyatu. Ya dari A kurang dari X kurang dari B. Jadi kalian harus bisa memahami saat dia naik dan saat dia turun. Karena yang ditanyakan adalah naik, maka ya kita mencari yang berpisah. Pada opsi jawabannya A, B, C. D dan E jelas salah. Tinggal kita jumlahkan. 1 ditambah 3. Oh, 4. Ternyata salah. Negatif 3 tambah 2. Negatif 2. Oh, ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah B. Tidak perlu membuat garis bilangan.
Kalian cukup memahami ini naik dan turunnya saja. Oke, berikutnya. Nomor 19. Wahyuni membeli minyak goreng dalam kemasan plastik pada suatu minimarket. Ia ingin memasukkan minyak goreng tersebut pada sebuah tabung tanpa tutup yang permukaannya terbuat dari lempengan seng tipis. Ternyata tabung tanpa tutup tersebut memiliki luas permukaan kp cm persegi. Adalah tabung tanpa tutup dengan luas terkecil yang dapat memuat minyak goreng sebanyak 8 pi cm kubik. Maka nilai K adalah, kita buat dulu rumus luas permukaannya. Luas permukaan dari bangun tersebut adalah kp. Nah, luas permukaan dari tabung yang terlihat adalah luas alas, yaitu pi r kuadrat ditambah dengan luas selimut 2 pi r t sama dengan k pi. Kemudian kita sederhanakan. Di sini ada pi, kita keluarkan pi dengan sifat distributif. Kita keluarkan pi, tinggal r kuadrat ditambah 2rt. Nah, sama dengan k pi. Pi-nya bisa kita sederhanakan, kita coret. Nah, kita simpan dulu. Kita punya persamaan K sama dengan r kuadrat ditambah 2rt. Nah, kita simpan dulu ya. Kita mencari nilai T dulu. Didapat dari mana? Volume. Memuat minyak goreng. Memuat itu kan berarti volume. Volumenya 8 pi. Volume dari sebuah balok adalah pi r kuadrat dikali tinggi sama dengan 8 pi. Pi-nya kita sederhanakan. T sama dengan 8 per r kuadrat. Nah, setelah ketemu T-nya, kita substitusikan ke persamaan awal. R kuadrat ditambah 2R dikali T-nya itu 8 per R kuadrat. R kuadrat ditambah 16 per R. Gitu ya, kita coba ubah. R kuadrat ditambah 16 R pangkat negatif 1. Ini adalah nilai K. Nah, kemudian agar dia maksimum minimum, karena di sini terkecil berarti minimum ya. Berarti K aksen harus sama dengan 0. K aksen harus sama dengan 0. Nah, harus kita turunkan terlebih dahulu ya. K-nya kita turunkan terhadap R. 2R dikurangi 16R pangkat negatif 2 sama dengan 0. Itu 2R dikurangi 16 per R kuadrat sama dengan 0. Kita kalikan R kuadrat. Berarti di sini 2R pangkat 3 dikurangi 16 sama dengan 0. 2R pangkat 3 sama dengan 16. Ketemu R-nya 2. Nah, ini saya langsung ya. Jadi kita sederhanakan di sini 8. Maka R pangkat 3-nya adalah 8. R-nya sama dengan 2. Setelah ketemu R, kita masukkan ke fungsi ini. K sama dengan R kuadrat berarti 4 ditambah 16 dibagi 2. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Jawabannya adalah 12. Oke, soal berikutnya. Nomor 20. Persamaan garis singgung kurva ini yang sejajar dengan garis Q. 4x dikurangi Y ditambah 6. Kita turunkan dulu aja. Y aksen sama dengan 6x dikurangi 14. Nah, turunan pertama itu tidak lain adalah sebuah gradien. Nah, ingat ya, M itu adalah Y aksen. Nah, jadi turunan pertama itu adalah sebuah gradien. Nah, sedangkan di sini sejajar dengan garis gradiennya. Maka negatif A per B, kita cari dulu negatif A per B. M sama dengan negatif A per B. Negatif A-nya itu 4 dibagi negatif 1 yaitu 4. Jadi gradiennya adalah 4. Tinggal kita masukkan saja 4 sama dengan 6x dikurangi 14, pindah ruas
6x sama dengan 18, x nya sama dengan 3. Nah, setelah ketemu nilai 3, kita menentukan y. Kita mencari y, ya kita tuliskan persamaan. Y sama dengan 3 kali 3 kuadrat 27 dikurangi 3 kali 14 42 ditambah 4 sama dengan ini 31 dikurangi 42 negatif 11. Nah, setelah ketemu titiknya yaitu x, y, kita masuk ke rumus PGS. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y dikurangi Y1 nya ditambah 11 sama dengan gradiennya tadi adalah 4, X dikurangi 3. Y sama dengan bukan, kita buat dulu. Y plus 11 sama dengan 4X dikurangi 12. Kita pindahkan ke ruas kiri. Y dikurangi 4X ditambah 23 sama dengan 0. Jawabannya adalah A. Oke, soal berikutnya.